Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ini mau menyelamatkan aset, ya, menjaga aset milik rakyat Kabupaten Kupang supaya tetap ada, tetapi dia hanya berubah wujud dari fisik ke uang. Jadi tidak menghilangkan aset tersebut, dan sudah disetujui oleh DPR. Jadi sejujurnya DPR sudah menyetujui hal ini. Setelah melalui suatu proses terhadap permintaan daripada pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk pihak Kejaksaan Tinggi memberikan pendapat hukum atau legal opinion, ya, dan telah diproses di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi telah mengeluarkan legal opinion atau pendapat hukum terhadap rencana penjualan aset atau pemindahantanganan aset dari Pemda kepada pihak lain. Sesuai dengan undang-undang itu juga dibolehkan. Maka kami juga meminta pendapat-pendapat hukum, baik itu dari Undana, baik dari BPKP, termasuk juga dari Kejaksaan Hukum dan Kejaksaan Tinggi. Kami berterima kasih kepada beberapa pihak, dalam ini juga pihak Kejaksaan Tinggi yang telah memberikan pendapat hukum yang sesuai dengan regulasi, juga membolehkan atau mengizinkan pemerintah daerah melakukan pemindahantanganan aset atau penjualan aset. Ini hanya semata-mata untuk bagaimana ada aset itu memberikan nilai ekonomis atau nilai tambah bagi daerah, termasuk juga pemindahan aset ini semata-mata biar supaya jangan disalah tafsirkan bahwa aset ini akan tetap ada. Jadi kalau kita memindahantangankan aset ini atau menjual aset ini yang tadinya aset dalam bentuk barang, yaitu tanah dan bangunan, kali ini juga kita pindahkan tetap dalam bentuk aset. Jadi aset ini sekali lagi tidak hilang, hanya berubah wujud. Sekali lagi hanya berubah wujud, yang tadinya berupa fisik, kali ini dalam bentuk uang. Nah, kita jual ini bukan untuk kebutuhan konsumtif. Jadi jangan disalah tafsirkan bahwa hasil daripada penjualan aset ini bukan sekali lagi untuk digunakan untuk keperluan konsumtif daripada pemerintah daerah, tetapi kita akan melakukan penyertaan modal ke bank NTT agar betul-betul aset ini tetap ada, yang tadinya aset fisik sekarang dalam bentuk penyertaan modal. Aset ini akan menjadi aset abadi, artinya aset ini tetap ada untuk pemerintah Kabupaten Kupang. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya ada beberapa. Yang pertama, kalau kita lihat dari nilai aset ini, sebenarnya nilai aset ini dia semakin hari semakin menyusut dengan bertambahnya usia, sehingga nilai kontrak yang sekarang yang ada di Kota Kupang itu semakin hari semakin menyusut. Kita kasih contoh bahwa sekarang nilai kontraknya hanya sekitar 1,3 miliar. Kalau kita jual dan kita investasikan dalam bentuk penyertaan modal dan kita mendapatkan dividen, kita bisa estimasi kalau katakan aset ini 1 triliun, maka kita bisa mendapatkan dividen sekitar 50 sampai 60 miliar per tahun. Artinya kalau tadi aset dalam bentuk barang nilainya hasilnya kontraknya hanya 1,3, sekarang bisa 50 sampai 60 miliar. Mana yang lebih untung? Asetnya tetap ada, bukan tidak ada, hanya dia berubah wujud. Nah, hasil daripada dividen ini yang kita akan pakai untuk membiayai program-program, contoh pembangunan jalan, contoh perbaikan rumah tidak layak huni bagi kita masyarakat, contoh pembangunan air untuk mendukung ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi kita akan optimalkan aset ini menjadi salah satu sumber PAD tiap tahun dalam bentuk dividen, dan dividen itu dipakai untuk menunjang
pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi terlalu salah besar bahwa melakukan penjualan aset untuk menghilangkan aset yang ada. Kita hanya memindahkan aset wujud dalam bentuk wujudnya yang tadi fisik dalam bentuk uang penyertaan. Yang kedua, ya, kita sudah tidak ada biaya untuk pemeliharaan, ya, sehingga ini menjadi bangunan-bangunan yang mangkrak. Ya, akan juga nanti bisa membuat opini bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota bahwa aset-aset ini mengurangi estetika keindahan daripada ibu kota. Dan yang paling riskan adalah bisa saja potensi di kemudian hari, ya, terjadi perubahan undang-undang yang bisa saja mengharuskan kita menyerahkan kepada katakanlah provinsi atau pihak kota karena kita sudah pindah wilayah. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya ini mau menyelamatkan aset, ya, menjaga aset milik rakyat Kabupaten Kupang supaya tetap ada, tetapi dia hanya berubah wujud dari fisik ke uang. Jadi tidak menghilangkan aset tersebut. Ya. Justru kalau kita biarkan saja, bisa saja perubahan undang-undang ini mengharuskan kita menyerahkan ke provinsi atau kota. Nah, ini kan sangat merugikan Kabupaten Kupang, apalagi Kabupaten Kupang dalam hal ini butuh pembangunan, percepatan pembangunan. Kalau aset kita serahkan cuma-cuma kan kita rugi. Maka saya sebagai kepala daerah akan merasa bersalah kepada rakyat, tidak mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan aset kita. Maka itu sesuai dengan regulasi dibolehkan. Apalagi sudah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi, maka langkah selanjutnya adalah, ya, sesuai dengan LO ini adalah kita membentuk tim teknis dalam hati panitia, sekaligus juga kita mendatangkan appraisal. Kita akan memakai 2 appraisal independen sekaligus appraisal dari provinsi, menilai daripada aset ini sehingga pada waktu pemindah tanganan ini tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari. Seperti di kemudian hari. Bapak, langkah-langkah pemerintah daerah ini kan tentunya akan butuh kerjasama antara persetujuan DPRD dan ibu pemerintah. Ini langkah yang akan dilakukan oleh Bapak sendiri seperti apa? Ya, yang pasti kita akan menyampaikan ini kepada lembaga DPRD, ya, agar supaya apa yang kita harapkan supaya aset ini bisa memberikan nilai manfaat di dalam pembangunan ini, ya, dapat terwujud. Sejujurnya DPRD sudah menyetujui. Kenapa? Salah satu pendapatan di dalam RPJMD kita adalah menjual aset, dan RPJMD itu sudah dibahas di DPR dan sudah disetujui oleh DPR. Jadi sejujurnya DPR sudah menyetujui hal ini. Ya, makanya di dalam RPJMD itu salah satu poin sumber pendapatan PAD kita adalah menjual aset, dan itu sudah disetujui, dan RPJMD kan kita sudah jadi. Berarti kesimpulannya DPRD menyetujui akan penjualan aset ini. Yang pasti prosedurnya kita juga akan menyurati, ya, DPR menyampaikan bahwa setelah mendapatkan LO ini kita akan menindaklanjuti dengan beberapa tahapan agar proses penjualan aset ini dapat dilakukan, termasuk juga, ya, mendapat persetujuan secara politik dari lembaga DPRD.